Video ini akan menjelaskan bagaimana cara mengisi praktik kinerja kepala sekolah. Kalau teman-teman lihat di sini masih 0% ya. Oke, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ali Jalal kembali akan sharing terkait dengan bagaimana pengelolaan kinerja sekarang kepala sekolah untuk mengisi praktik kinerja. Dan tentu pastikan teman-teman sudah mengisi perencanaan sebelumnya ya. Atau dengan kata lain, ketika teman-teman masuk di pengelolaan kinerja guru, statusnya di sini sudah 0% seperti ini ya, bukan sudah ya, masih 0% ya. Jadi gini, kita langsung saja mulai ya. Silakan langsung masuk di pengelolaan kinerja PMM-nya. Kemudian pilih di menu kepala sekolah. Nah, di sini ada sebagai pegawai dan sebagai pejabat penilai kinerja. Nah, tentu kalau saat ini teman-teman, Bapak Ibu semua harus mengisi sebagai pegawai. Nah, di sebagai pegawai ini bisa dilihat nanti ke bawah ini. Nah, ini praktik kinerjanya masih 0%. Nah, ini yang akan kita berikan tutorialnya dengan lengkap, dengan detail, dengan jelas tentunya ya. Sekaligus dengan contohnya juga ya. Kita isi cek praktik kinerja. Nah, yang berikut di sini pilih pelaksanaan observasi. Isi dokumen di sini. Klik. Nah, berikutnya teman-teman silahkan bisa melihat kembali ya formulir diskusi persiapan. Berdasarkan perencanaan Anda ya, ada indikator yang telah dipilih sebelumnya saat perencanaan ya. Nah, di sini kebetulan aktivasi kegiatan komunitas belajar ya. Nah, di sini bisa dicek ya untuk rubrik observasinya. Nah, nanti ada beberapa rubrik observasi, ada target perilakunya ya. Ada target perilaku yang pertama adalah ini. Kemudian target perilaku yang kedua adalah ini. Target perilaku yang ketiga adalah ini. Dan setiap target ini nanti ada perilaku yang dianjurkan dan juga ada perilaku yang dihindari ya. Jadi cukup jelas ya ini ya. Nah, berikut kita bisa kembali, kita klik di sini saya mengerti. Nah, sekarang Bapak Ibu, sahabat semuanya tinggal memilih target perilaku kepala sekolah berdasarkan indikator yang akan diobservasi. Ini ya, pilih minimal 1. Sekali lagi minimal 1. Bisa 1 begini ya, ini atau yang tengah atau yang ini. 1 saja atau pilih 2 juga boleh ya. Atau ketiganya pun juga boleh ya. Seperti itu teman-teman sekalian. Nah, yang dipilih yang mana disesuaikan dengan target perilaku yang ingin dikembangkan oleh kepala sekolah atau teman-teman sekalian ya. Misalkan Bapak Ibu, sahabat semuanya yang mungkin dipercaya untuk membantu kepala sekolah atau teman-teman Bapak Ibu kepala sekolah sendiri ya. Silahkan bisa dicermati baik-baik mana target perilaku. Lebih baik 1 saja tapi benar-benar bermakna ya daripada 3 nanti akhirnya ambiar ya. Setuju tidak ya? Kalau setuju coba jawab di komentar. Ya, di sini saya contohkan kita ambil 1 saja ya. Nah, di sini saya ambil menyampaikan informasi yang tepat, mudah dipahami dan relevan dengan peningkatan pembelajaran. Nah, ini ya saya ambil. Kemudian upaya apa saja upaya yang akan dilakukan untuk mempelajari target perilaku. Nah, jadi ini upaya yang nanti teman-teman, Bapak Ibu, kepala sekolah akan lakukan untuk mempelajari target perilaku. Apa target perilakunya? Ini tadi ya. Target perilakunya adalah ini. Dapat menyampaikan informasi dengan tepat, mudah dipahami, dan relevan dengan peningkatan pembelajaran. Ya. Nah, agar kepala sekolah dapat menyampaikan informasi dengan tepat, mudah dipahami, dan relevan dengan peningkatan pembelajaran, apa yang harus dipelajari? Nah, tentu pertama, sebagai contoh, sekali lagi ya, sebagai contoh untuk referensi. Yang pertama, karena ini kaitannya dengan komunitas belajar, agar dapat menyampaikan informasi dengan tepat, maka akan mempelajari ya tentang komunitas belajar dan siklusnya. Nah, siklus atau alur dalam komunitas belajar. Ini akan dipelajari ya. Kemudian, apalagi yang akan dipelajari? Melakukan coaching ya bersama rekan sejawat terkait kemampuan dalam penyampaian informasi misalnya ya. Nah, karena ini nanti connect ya. Jadi dengan ini diharapkan nanti dapat
melakukan menyampaikan informasi dengan tepat ya, jadi dengan coaching latihan ya. Yang ketiga misalnya ya, belajar dari media digital, nah, atau platform digital ya, dari mungkin YouTube, PMM, dan browsing di Google misalnya ya, terkait dengan kemampuan dalam menyampaikan informasi dengan tepat atau tips-tipsnya dan sebagainya, seperti itu ya. Jadi ini sekali lagi contoh ya. Kalau teman-teman ingin mendapatkan contoh ini ya, silahkan bisa langsung DM IG saya ini, Instagram ini ya. Kenapa saya arahkan Instagram? Karena biar lebih fast respon ya. Kalau teman-teman komentar biasanya saya agak lama membalas ya, tapi akan saya balas ya, pastikan gitu ya. Nah, ini untuk contohnya dan kita lanjutkan ya. Nah, jika upaya mempelajari ini sudah dibereskan ya, langkah berikutnya jadwal observasi. Jadwal observasinya, kita harus komunikasi terlebih dahulu. Dengan siapa? Dengan penilai atau kepala dinas ya, atau biasanya akan ditugaskan oleh pengawas. Nah, intinya komunikasi ya. Karena nanti Bapak Ibu kepala sekolah akan dilakukan kunjungan atau dilakukan observasi praktik kinerja ya. Jadi ini sama persis dengan apa yang Bapak Ibu kepala sekolah lakukan dengan guru-guru ya, melakukan observasi praktik kinerja ke guru-guru. Nah, sama halnya nanti pengawas atau kepala dinas akan melakukan observasi kinerja kepada kepala sekolah ya, seperti itu. Jadi perlu namanya untuk koordinasi jadwal. Di sini saya berikan contoh misalkan minggu depan ya. Nah, sekali lagi pastikan sudah komunikasi ya. Nah, yang berikut pertemuan, nah, kegiatan di mana ya, kegiatan di mana observasi akan dilakukan ya. Ini ada contoh acara diskusi mingguan guru dengan kepala sekolah ya, forum kamisan dan sebagainya. Nah, di sini pertemuannya kalau di sini adalah kegiatan rutin mingguan komunitas belajar dalam sekolah. Nah, seperti ini misalnya ya. Jadi nanti observasinya saat komunitas belajar dalam sekolah ya. Gitu. Kemudian perangkat pendukungnya apa? Ya, di sini ada contoh hasil pengumpulan data dari formulir umpan balik orang tua untuk didiskusikan dan sebagainya. Nah, di sini untuk perangkat pendukungnya bisa hasil refleksi guru terkait pembelajaran di kelas. Nah, seperti ini karena ini menyangkut dengan komunitas belajar ya, perangkat pendukung ini ya. Kemudian bisa juga ditambahkan perangkat-perangkat pendukung yang memang dibutuhkan seperti perangkat IT ya, laptop dan sebagainya, itu bisa disematkan juga. Nah, yang berikut catatan lain ini opsional ya, boleh diisi, boleh tidak ya. Jam observasi, Anda juga dapat menuliskan catatan jika Anda ya, ini bisa ditambahkan ya. Misalnya pukul 11.00 WIB bertepatan dengan jam jadwal komunitas belajar sekolah. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi ini akan dilaksanakan pukul ini. Kenapa ini juga perlu disampaikan walaupun opsional? Jadi ini catatan tambahan. Misalkan teman-teman, jangan sampai nanti pengawas datangnya pagi, Bapak Ibu belum siap ya, atau kurang pas ya. Walaupun ini juga bisa dikonfirmasi langsung via WA juga bisa sebenarnya ya. Dan sekali lagi teman-teman, sahabat semuanya, untuk pemilihan ini tentu perlu sekali yang namanya diskusi, komunikasi dengan penilai, baik itu kepala dinas atau pengawas sekolah. Tapi kita realistis saja, biasanya kepala dinas akan menugaskan pengawas-pengawas ya. Sangat-sangat jarang sekali kalaupun kepala dinas akan menilai langsung, apalagi kepala dinas ini kan jam terbangnya padat, biasanya cukup sibuk ya, jadi kita maklumi, kita pahami. Dan ada tim kerja dari pengawas sekolah yang tentu akan membantu Bapak Ibu sekalian dalam peningkatan kinerja melalui pengelolaan kinerja guru ini ya. Dan kita kembali lagi di sini, kalau sudah seperti ini, teman-teman Bapak Ibu semua bisa klik simpan draft. Kalau masih ragu nanti bisa dilanjutkan lagi. Tapi kalau sudah yakin, klik kumpulkan. Pastikan ini diklik kumpulkan ya. Kalau sudah fix ya, klik kumpulkan.
kemudian centang, dan kumpulkan. Klik. Nah, kalau ini tidak diklik, nanti tidak akan terkirim ke pengawas ya, atau ke tim penilai. Nah, tandanya apa kalau sudah terkirim? Teman-teman nanti bisa dicek ya. Di sini statusnya sudah centang ya, sudah centang ya. Kalau sudah centang ini berarti tandanya sudah selesai, dan cek rincian di sini ini tugasnya nanti pengawas ataupun penilai ya, seperti itu. Nah, seperti ini kalau sudah kita kembali maka prosentasenya pun di sini kita back ya, panah kembali ini. Kita lihat untuk presentasinya pun di sini sudah meningkat menjadi 25% ya, 25%. Jadi seperti ini teman-teman sekalian, sahabat semuanya, untuk mengisi praktik kinerja kepala sekolah. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di komentar dan nanti kita akan lanjutkan untuk sesi berikutnya. Untuk tahapan mengisi refleksi ada di video berikutnya. Apakah teman-teman sepakat setuju kalau kita buat video berikutnya? Juga boleh tulis request di komen. Nanti kita akan buatkan. Itu saja ya. Sampai jumpa.